soft skill ya di dalam praktek kita sehari-hari, praktek semua kita tentu saja. Saya ambil satu referensi yang mengatakan bahwa kualitas kinerja dari sumber daya manusia merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan. Jadi ada unsur sumber daya manusianya kita ya sebagai manusia. Dan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari pelayanan kesehatan dan menunjukkan akuntabilitas dari lembaga pelayanan, misalnya rumah sakit, klinik, ya, atau lembaga pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Dalam satu kerangka good governance ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata soft skill ini merupakan bagian dari kompetensi. Jadi kadang-kadang kita ketika masuk di dunia pendidikan yang diajarkan kepada kita adalah ilmu tentang segala sesuatu yang terkait dengan jurusan kita masing-masing. Kalau seperti saya di kedokteran yang diajarkan adalah bagaimana mempelajari tubuh manusia secara dasar, anatomi, fisiologi, kemudian bagaimana mempelajari tentang obat-obatan, pengaruhnya di dalam tubuh, ya lewat pelajaran farmakologi, biokimia, dan lain sebagainya. Tetapi memang yang agak jarang diangkat-angkat itu adalah masalah kompetensi yang satu ini yang disebut dengan soft skill. Ya. Jadi kompetensi itu ada soft skill dan kemudian ada hard skill. Ini mungkin hanya untuk refreshing aja. Jadi soft skill itu merupakan kemampuan mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia, dan membangun interaksi dengan orang lain. Misalnya kepemimpinan, komunikasi, dan hubungan interpersonal. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan, walaupun sebenarnya pengalaman kami dan pengalaman teman-teman yang pendidikan kedokteran, khususnya yang dari Universitas Samratulangi, ini juga sebenarnya diajarkan, walaupun kadang-kadang hanya dosen-dosen tertentu saja yang mengajarkannya. Ada satu pengalaman saya yang sangat melekat sampai saat ini. Ya, ketika seorang dosen saya, seorang guru besar di pendidikan dokter umum saya di Universitas Samratulangi, yang mengajarkan tentang soft skill ini. Ya. Jadi ketika saya masuk, kebetulan ini terjadi ketika saya sudah koas di satu bagian, profesor ini mengajarkan bahwa saya tidak mengajarkan kalian di tempat ini bagaimana mengobati penyakit, tapi saya juga akan mengajarkan bagaimana kalian menjadi seorang yang memiliki kompetensi soft skill. Salah satu yang dilatih oleh profesor ini bagi kami adalah hal yang sangat sederhana tetapi sampai saat ini melekat di otak saya dan tetap saya jalankan. Yaitu ketika kamu mau masuk ke pintu, entah itu pintu kamarmu sendiri, entah itu pintu siapa, entah itu pintu kamar mandi dan toilet, ketuk pintu. Saya rasa kalau teman-teman yang dari Universitas Samratulangi pasti tahu siapa profesor ini. Dan itu harus kami lakukan, karena ketika kami tidak melakukannya, maka itu akan mempengaruhi nilai. Tetapi teman-teman semua, saya menangkap sesuatu yang lebih daripada sekedar aturan, bahwa harus mengetuk walaupun masuk pintu toilet. Walaupun saya tahu bahwa di toilet itu tidak ada orang. Tapi saya harus mengetuk. Dan hal ini terbawa sampai saat ini. Terbawa sampai saat ini secara spontan ketika saya mau memasuki pintu apapun, terutama di tempat kerja saya, maka saya mengetuk pintu. Ya. Dan ini hal yang menurut saya mungkin soft skill sederhana, tetapi mengajarkan unsur kesopanan yang sangat besar. Ya, dan itu merupakan salah satu kompetensi. Nah, sebelum kita membahas dasar soft skill kita, mungkin ada satu pertanyaan yang sederhana. Apa tujuan kita menjadi seorang misionari medis? Saya ceritakan sedikit pengalaman saya secara pribadi. Terima kasih tadi Dr. Riden, ini sahabat saya yang sudah menyampaikan renungan, pengalaman beliau yang sangat menguatkan kita semua, termasuk saya juga. Dan juga terima kasih kepada Ellen yang sudah menyampaikan materinya barusan. Nah, saya balik lagi ke tujuan kita menjadi seorang misionaris medis. Pengalaman saya secara pribadi, saya itu
timbul keinginan untuk menjadi seorang dokter. Yang memicu saya adalah ketika saya melihat peran dari seorang dokter. Mungkin mungkin Ellen nggak tahu, tetapi eh, saya memulai cita-cita saya untuk menjadi dokter itu karena opanya Ellen, ya, Dokter Supit Senior almarhum. Ya. Dokter Supit yang profil beliau itu yang memicu saya sejak kecil, karena memang mungkin saya sering sakit waktu kecil ya, jadi orang tua saya selalu bawa kepada Dokter Supit Senior, dan kemudian dari situ saya melihat profil beliau itu, dan saya kemudian eh, sejak belum sekolah sudah bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, dan cita-cita itu bertahan sampai akhirnya benar-benar saya menjadi seorang dokter. Tetapi ada satu kekeliruan yang saya lakukan, yaitu ketika saya mau menjadi seorang dokter waktu itu, karena saya melihat yang saya mengerti adalah dokter itu bisa menyembuhkan. Itu kekeliruan yang pertama yang saya buat. Karena ketika saya berada di Fakultas Kedokteran ketika mulai belajar, dosen-dosen saya pun akhirnya mengatakan bahwa dokter itu tidak menyembuhkan. Dan ini sesuai dengan apa yang kita lihat di slide ini. Tulisan Roh Nubuat memang menjelaskan bahwa dokter itu tidak pernah menyembuhkan, tidak ada kemampuan menyembuhkan dari seorang dokter. Kita tidak bisa mengubah kondisi tubuh selain Tuhan dan orang itu sendiri, tubuh orang itu sendiri. Tetapi selaku misionaris medis, selaku mitra kerja Allah, maka bagian kita ialah memanfaatkan sarana yang Dia sudah sediakan. Jadi kita menjadi media untuk kesembuhan kepada seseorang. Itu sebabnya ketika orang itu sembuh, pujian harusnya bukan ke kita, karena bukan kita yang menyembuhkan. Ucapan terima kasih mungkin boleh, tetapi bukan pujian. Karena itu semata-mata berasal dari Tuhan, kerjasama dengan manusia. Dalam hal ini manusia sebenarnya adalah orang yang sakit tersebut. Sementara kita, orang kesehatan, hanya berada di luar, menjadi media, memanfaatkan sarana yang Tuhan sudah sediakan. Inilah sebenarnya dasar dari motivasi kita untuk membantu orang mendapatkan kesembuhan adalah karena kita adalah mitra kerja Allah. Ya. Kita adalah mitra kerja Allah. Nah, karena kita mitra kerja Allah, maka sebenarnya judul materi pada malam ini sudah terjawab. Kalau begitu contoh apa yang akan kita berikan pada dunia? Ya tentu saja kita harus belajar pada sang pemberi kesembuhan tersebut. Itulah sebabnya soft skill yang kita miliki sebenarnya harus mengacu pada soft skill yang Tuhan miliki. Kita melakukan pekerjaan yang sama yang sudah ditanggung oleh misionaris medis agung kita, Yesus Kristus. Dan inilah beberapa soft skill yang saya dapatkan dari kutipan-kutipan Roh Nubuat ini. Yang pertama, soft skill penyangkalan diri. Dan kita harus mengikuti ini karena kita kan mengacu, kita mitra kerja dengan Tuhan. Menyangkal diri. Ini penyangkalan diri adalah dua kata yang sangat sederhana. Tetapi saya pastikan bahwa ketika kita melakukannya ini hal yang sangat sulit. Saya tidak berkaca dari pengalaman orang. Ini pengalaman saya sendiri. Penyangkalan diri adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan tanpa pertolongan Tuhan. Penyangkalan diri ini dalam berbagai aspek. Bukan hanya di aspek makanan, bukan hanya di aspek olahraga, tetapi di aspek emosi dan lain sebagainya. Karena ini menjadi pola dasar pembentukan soft skill kita. Kemudian yang berikut, kutipan yang selanjutnya, saya mungkin tidak akan bacakan seluruhnya, nanti teman-teman bisa bacakan, bisa dibaca di slide. Tetapi soft skill yang saya ambil adalah yang saya tulis dengan huruf besar. Soft skill yang berikut yang harus kita tiru dari Yesus sebagai mitra kerja kita adalah kerendahan hati dan ketabahan. Ini juga kata-kata yang sederhana, yang kita sangat bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tetapi untuk mempraktekannya bukan hal yang sangat sulit. Ya. Saya katakan lagi bahwa saya nggak cari pengalaman orang, saya berkaca kepada pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang di soal kerendahan hati ini, kadang-kadang kita justru menyombongkan kerendahan hati kita. Makanya ini hal yang sangat sulit. Menjadi seorang yang rendah hati. Ketika dipuji orang karena kerendahan hati, malah kita menyombongkan kerendahan hati.
tanpa kita sadari. Ya, ini pengalaman saya. Sekali lagi saya bilang saya tidak ceritakan pengalaman orang ya. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita dipuji karena kerendahan hati kita secara tidak sadar menyombongkan kerendahan hati kita dengan berbagai cara. Dan kemudian yang berikut adalah soft skill. Yang berikut adalah soft skill ketabahan. Sekali lagi ini satu kata yang sangat sederhana, tetapi untuk melaluinya bukan hal yang sangat sederhana. Ini perlu perjuangan yang sangat berat. Dan kemudian soft skill yang berikut adalah menghidupkan. Dalam hal ini yang saya maksud adalah menghidupkan apa yang kita tahu. Termasuk kehidupan yang dibaharui di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, maka kita juga harus berusaha untuk menghidupkan. Sekali lagi ini bukan hal yang sangat mudah. Yang soft skill yang berikut adalah kita melayani tanpa mementingkan diri. Khusus sebagai dokter, ini hal juga yang dewasa ini sudah jarang kita dapatkan. Saya masih punya satu pengalaman tentang salah seorang dokter sebenarnya bukan dosen saya ya, tetapi dia adalah seorang dokter yang ada di dinas kesehatan. Jadi sempat juga ketemu dengan kami di tempat kelahiran saya di Manado. Dokter ini banyak sekali pasiennya, termasuk kedua orang tua saya. Dan banyak pendeta-pendeta yang Advent juga menjadi pasiennya. Padahal dokter ini bukan dokter yang Advent. Tapi kenapa rame banget prakteknya? Dan banyak sekali orang Advent yang kesana, termasuk kedua orang tua saya. Karena dokter ini mempraktekkan melayani tanpa mementingkan diri. Dia tidak menagih tarif untuk prakteknya. Nah, di dunia sekarang ini hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi tarif yang diberikan adalah tarif terserah. Ya, tarif terserah, suka-suka aja berapa uang yang ada silahkan dikasih. Kemudian ketika pun dikasih, cerita dokter saya ini ada kesulitan ini, uang yang sudah dikasih malah dibalikin lagi oleh dokter ini. Bahkan ketika opa saya meninggal, dokter yang sebenarnya tidak ada hubungan keluarga dengan saya, bahkan dari hubungan agama aja tidak ada, karena dia bukan agama Advent, datang ke acara persiapan pemakaman opa saya. Padahal dia sebenarnya tidak ada hubungan yang sangat dekat. Seorang dokter yang melayani tanpa mementingkan diri, ini soft skill yang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Soft skill yang berikut adalah tingkatkan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang kebenaran. Baik kebenaran firman Tuhan maupun kebenaran di profesi kita. Jadi kita harus terus-menerus belajar tentang kebenaran, pengetahuan yang ada di kita. Karena itu merupakan tanggung jawab dan itu termasuk soft skill yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kemudian kita akan menyerahkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Seperti yang saya sudah singgung tadi, ketika mungkin ada pasien yang sembuh, merasa tertolong, maka ketika dia menyampaikan kepada dokter, hebat banget, obatnya mantap, maka kita harus menyerahkan pujian itu kepada Tuhan, karena sebenarnya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi orang tersebut. Dan kalau saya simpulkan dari Alkitab, maka soft skill yang kita sudah pelajari tadi, itu sebenarnya hanya sebagian kecil, masih banyak lagi soft skill yang lain. Terdapat di dalam 3 ayat yang nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, soft skill itu secara keseluruhan yang digabung 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian, ini salah ayat. Ini Filipi 4 ayat 13. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang saya dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Dan yang terakhir adalah tangga Petrus, 2 Petrus 1. Iman kita harus ditambah dengan pengetahuan. Kita harus tetap belajar. Ya, tetap mengembangkan pengetahuan yang kita sudah tahu. Apalagi di dunia kesehatan, pengetahuan kita, ilmu kesehatan bukan ilmu yang statis, ilmu yang dinamis, sehingga kita harus selalu belajar. Dan mungkin kita tidak perlu ngotot dengan ilmu tertentu, karena bisa saja 5-10 tahun ke depan ilmunya sudah berubah. Ya. Kemudian menguasai diri, ditambah dengan penguasaan diri ketika kita sudah belajar, kita harus belajar untuk menguasai diri seperti yang saya sebutkan tadi.
Kadang-kadang apa yang kita sudah belajar saat ini kita ngotot ketika kita bertahan diskusi dengan orang lain. Padahal ilmu kesehatan bukan ilmu yang pasti dinamis, bisa saja itu 5 tahun depan berubah. Ternyata apa yang kita sampaikan saat ini keliru. Kecuali itu firman Tuhan, ya berbeda. Itulah sebabnya perlu penguasaan diri. Perlu ditambahkan dengan ketekunan. Dan kemudian ditambahkan dengan kesalehan. Ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan semua orang. Itulah soft skill yang kita butuhkan. Dan saya sudah selesai berteori tentang soft skill. Tapi tadi sebenarnya saya sudah singgung, saya sudah katakan bahwa saya termasuk orang yang sedang berjuang untuk soft skill ini. Ya, ilmu gizi mungkin saya sudah pelajari, tetapi soft skill ini adalah ilmu yang terus kita harus pelajari karena mungkin kita belum sempurna ya. Seperti saya yakin saya belum sempurna di saat melakukan soft skill ini. Menjadi misionaris medis yang baik itu sangat mungkin dan mungkin mudah untuk kita lakukan. Menjadi baik kepada orang lain, walaupun mungkin tidak benar. Menjadi misionaris medis yang benar juga sangat mungkin, mudah dilakukan. Tetapi menjadi misionaris medis yang baik dan benar, ini memerlukan perjuangan dalam doa. Kadang-kadang antara baik dan benar itu kita tidak bisa sinkronkan. Ini menjadi perjuangan yang sangat besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya saya pun masih terus belajar. Di dalam hal kesehatan, firman Tuhan melalui catatan Nyonya Ellen G. White mengatakan, itulah sebabnya jangan jadikan dirimu sebagai patokan bagi semua orang. Dan ayat yang terakhir, karena kita tahu soft skill itu secara teori, tetapi secara praktek kita sama-sama sedang berjuang, maka kita butuh Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, saya minta maaf tadi Filipi 4 ayat 8 ya. Ini sekarang yang Filipi 4:13 adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita sama-sama saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lain supaya kita memiliki soft skill yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Dengan satu tujuan adalah kita menjadi sarana untuk dapat memberikan kesembuhan kepada orang lain yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Michelle. Silahkan.